Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semua rahmatnya dan taufiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa datang dan hadir di masjid ini karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri atas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan, yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan, agar kita mendapatkan kebaikan dunia, terlebih lagi nanti akhirat. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di majlis ini, di masjid ini, insyaallah dalam waktu yang tidak lama, hanya beberapa menit saja, tapi mari kita padatkan dengan melaksanakan berbagai ibadah dan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah nasihat yang sering saya ulang-ulang. Kenapa kita harus selalu istiqomah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyak amal saleh, menebar kebajikan di tengah-tengah makhluk Allah. Karena kita semakin lama semakin dekat bertemunya dengan Allah. Semakin lama kita semakin menjauhi dunia dan semakin mendekati akhirat. Tentu kita akan beruntung dan insya Allah selamat jika kita selalu sadar akan hal ini, dengan selalu berusaha sesuai kemampuan kita yang maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita iringi dengan harapan akan rahmat Allah. Karena mungkin kebaikan-kebaikan kita ini sangat banyak kekurangannya, sehingga khawatir Allah tidak berkenan menerimanya.
dan sambil teriring dengan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ini terutama tidak berada di rumah Allah seperti ini, dan ketika kita tidak bersama-sama dengan hamba-hamba Allah lain yang saleh insyaallah, maka kita biasanya tidak lepas dari melakukan dosa dan maksiat. Sehingga kita khawatir itulah yang menjadikan Allah murka kepada kita. Dan kemurkaan Allah ini di akhirat diwujudkan, kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Dan kita juga selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu hal yang terpenting dalam hidup ini, yaitu hidayah. Baik hidayah berupa ilmu yang hak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi oleh para a'immatul huda, para imam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu ta'ala. Dan juga yang kedua adalah hidayah taufik berupa kehendak Allah untuk melapangkan hati kita, membuka jiwa kita untuk selalu mau menerima kebenaran dan kebaikan, menerima kebenaran dan melaksanakan kebaikan-kebaikan setelah kita mengetahui kebaikan-kebaikan itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beberapa menit lamanya pada kesempatan ini kita berada di sini mendapatkan banyak kebaikan atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi mengaji bersama-sama Kitab Riyadhus Shalihin. Masih membahas bab al-hasu 'ala zdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Dorongan, anjuran untuk menambah kebaikan, untuk memperbanyak kebaikan di usia senja, di usia ketika seseorang itu telah mencapai usia tua. Dalam tafsirnya sudah kita bahas, minimal 40 tahun, maksimalnya 60 tahun. Dan juga tidak ada salahnya ini juga merupakan nasihat bagi kita-kita, terutama yang hadir di sini, yang usianya kurang dari 40 tahun. Karena kita tidak tahu tahun yang mana, bulan yang mana, pekan yang mana, jam yang hari yang mana, jam, menit, dan detik yang mana. Yang mana itu merupakan waktu terakhir kita. Saya ulangi, yang mana itu adalah waktu terakhir kita. Karena kematian itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu di antara rahasianya yang kita semua tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah mengatakan di ujung surah Luqman, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari. Bisa jadi esok hari tidak dikasihkan lagi kepada kita, karena ternyata malam ini adalah malam terakhir buat kita. Kita tidak tahu.
Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi manakah dia mati, di tempat manakah malakul maut menjemput nyawanya. Maka dari itu kepada kita-kita, termasuk saya yang mungkin belum usia 40 tahun, dan kepada rekan-rekan yang sebaya dengan saya, dan kepada adik-adik yang saya cintai, yang usianya di bawah saya, yang penting ketika kita sudah melewati setat kehidupan, yaitu balik, yang sejak saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal-amal kita, merekam amal-amal kita, untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya terhadap kita di hadapan Allah besok di pengadilannya. Maka sudah harus bersungguh-sungguh, sudah harus memikirkan masa depan di akhirat. Jadi bab ini juga nasihat untuk kita semua yang hadir di sini, terutama hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya dalam bab ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau bercerita, beliau berkata, kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu memasukkan aku bersama para tetua veteran Badar. Asyakh itu jamak dari syekh, bisa diartikan syekh itu seseorang yang usianya telah tua, ya. Dan mereka adalah para veteran Badar. Jadi para sahabat yang ketika sahabat Ibnu Abbas bercerita ini masih hidup, yang dulunya mereka adalah para sahabat Nabi yang bersama-sama Nabi SAW ikut perang Badar. Jadi ini adalah para sahabat yang istimewa, karena terhadap para veteran Badar ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dosa-dosa mereka diampuni, dan juga Allah mengatakan if'alu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki, ya. Nah, jadi Khalifah Umar ibn Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau itu memasukkan sahabat Ibnu Abbas yang relatif usianya masih muda, dikumpulkan satu majelis dengan para tetua dari kalangan sahabat yang pernah ikut perang Badar. Jadi ini maksudnya Umar ibn Khattab ini menjadikan sahabat Ibnu Abbas adalah salah satu dari anggota Dewan Penasehat beliau. Dan ini adalah salah satu kecerdasan Umar Al-Faruqul Azim dalam pemerintahannya, dalam kekhilafannya. Beliau mengangkat para penasehatnya dibentuk dalam satu dewan, yang mana terdiri daripada para sahabat yang memiliki keutamaan, yang memiliki ilmu dan pengalaman, dan juga tidak peduli walaupun ada anggotanya dari sahabat yang masih belia, yang masih muda, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini adalah seorang ulama dari kalangan sahabat. Dan disinilah juga pengamalan sahabat Umar bin Khattab tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk bermusyawarah, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang penting.
dan bermusyawarah itu dengan orang-orang yang memang ahlinya. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Ini adalah salah satu dari syariat atau sunnah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah bermusyawarah. Dan ini juga mari kita laksanakan, kita tegakkan di setiap perkumpulan-perkumpulan yang kita miliki, di setiap lembaga-lembaga yang kita miliki. Minimal bagi yang telah menikah adalah dalam lembaga rumah tangga. Ada seorang suami, ada seorang istri, bahkan ada seorang suami plus ayah, kemudian istri dan anak-anaknya. Maka seorang suami, bahkan menjadi seorang ayah, hendaknya membiasakan untuk musyawarah dalam urusan rumah tangga ketika memang ada masalah yang perlu dimusyawarahkan. Jangan gengsi untuk melibatkan istrinya, walaupun mungkin istrinya itu dari sisi keilmuan, terutama ilmu agama, mungkin di bawahnya. Bahkan juga mungkin perlu melibatkan putra-putrinya yang telah dewasa, yang sudah mampu untuk berpikir. Dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bermimpi berulang-ulang dan jelas bahwa beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, maka Ibrahim kemudian memanggil putranya Ismail untuk bermusyawarah. Ya. Inni ara fil manami adbahuka fandur mada tara. Aku ini melihat dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi Ibrahim mengajak putranya yang masih kecil tapi memiliki kecerdasan untuk bermusyawarah. Nah, ini adalah salah satu sunnah yang perlu kita hidupkan kembali dan kita tegakkan di setiap lembaga, minimal dalam lembaga rumah tangga, yaitu melakukan musyawarah suami dengan istrinya, suami ayah dengan istri dan anak-anaknya. Ini adalah bagian dari kecerdasan seorang manusia menghadapi masalah lewat mekanisme musyawarah. Karena apa? Karena yang mikir bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang. Sehingga lebih matang dalam memutuskan perkara. Ya. Dan nanti resiko akan ditanggung bersama-sama. Tidak ada yang disalah-salahkan. Beda kalau sebuah keputusan dalam menghadapi satu masalah, misalnya keluar dari keputusan suami atau ayah, yang lain tidak dilibatkan. Ketika nanti muncul risiko yang tidak menguntungkan, maka anggota rumah tangga yang lain biasanya menyalah-nyalahkan. Ayah sih memutuskan begini, coba kalau begini. Ya, nah begitu. Nah, di sini kebiasaan yang baik ini dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam pemerintahannya beliau membentuk dewan penasehat yang mana beliau bermusyawarah dengan mereka, dan di antara anggotanya ada yang masih muda sekali, ada yang masih remaja, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Faka'annama ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka seolah-olah sebagian dari mereka, para syekh yang menjadi anggota Dewan Permusyawaratan Khalifah Umar bin Khattab ini, mendapatkan pada diri mereka sesuatu yang mengganjal. Artinya terhadap keanggotaan Ibnu Abbas ini, masih kecil, masih remaja, kok dimasukkan bersama para syekh dalam Dewan Permusyawarahan itu. Maka salah satu dari mereka menyampaikan keberatan ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Faqala, lima yadkhulu hadha ma'ana
mengapa Ibnu Abbas ini masuk bersama kita, bersama kami ini? Walana abna'un mislu, sedangkan kami juga punya putra-putra yang usianya sebaya dengan dia, tapi tidak engkau masukkan putra-putra kami ini. Kok ini lain sendiri ini? Ibnu Abbas kok dimasukkan bersama kami, duduk bersama-sama ini? Jadi ini semacam ya rasa keberatan, wajarlah manusiawi. Disampaikanlah kepada Umar ibn Khattab. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya hal itu adalah sebagaimana yang kalian telah mengetahuinya. Ya. Jadi ini jawaban singkat dari sahabat Ibnu Umar. Maksudnya itu, kalian kan sudah tahu siapa Ibnu Abbas. Dia kan walaupun usianya masih sangat muda, tetapi ilmunya dalam masalah agama, terutama dalam masalah tafsirul Quran, sangat mendalam. Beliau digelari dengan turjumanul Quran, fakar tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma faqihhu, Allahumma alimhu ta'wila. Ya Allah, berilah kefahaman untuk Ibnu Abbas dan ajarilah Ibnu Abbas tafsir Al-Quran. Dan tentu doa Nabi SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cerita lagi, fada'ani dzata yaumin, maka sahabat Umar bin Khattab ini memanggil saya, kata Ibnu Abbas, pada suatu hari. Fa adkhalani ma'hum, dan beliau memasukkan saya bersama mereka, bersama para syekh, para sahabat yang senior-senior itu, veteran Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum, maka tidaklah aku memandang bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab itu memanggil aku pada hari itu kecuali untuk tujuan beliau ingin menunjukkan kepada mereka siapakah Ibnu Abbas. Qala, setelah para senior sahabat berkumpul dan juga Ibnu Abbas hadir di situ, maka mulailah Khalifah Umar bin Khattab berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, apa yang kalian katakan terhadap firman Allah Ta'ala? Ya, bagaimana menurut ilmu kalian tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Firman Allah yang mana? Yaitu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan. Bagaimana menurut kalian tafsir dari surah ini? Dari surah ini. Iya, nah, ini kecerdasan Umar bin Khattab. Caranya begitu untuk menunjukkan siapakah Ibnu Abbas ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka, dari para syekh dari kalangan sahabat itu mengatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Sebagian menjelaskan, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan minta ampun kepada Allah tatkala Allah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Karena kan kalau kita perhatikan sekilas kan seperti itu isi dari surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka apa? Kemudian terakhir dari surah itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kan perintah dari Allah Ta'ala. Fasabbih, dan bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabb engkau. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya. Maka tentu tidaklah terlalu berlebih-lebihan jika sebagian dari anggota majelis para masyayikh itu menjelaskan itulah tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memujinya, untuk meminta ampun kepadanya ketika kita ditolong oleh Allah dan mendapatkan kemenangan. Wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an. Maka sebagian yang lainnya diam, tidak berkata sepatah kata pun. Itu. Karena mereka hati-hati, wah jangan-jangan keliru. Kemudian sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab mengatakan lagi, faqala li, berkatalah Khalifah Umar bin Khattab kepadaku, kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah seperti itu engkau mengatakan wahai Ibnu Abbas? Apakah kamu juga menafsirkan seperti itu tadi? Gitu. Artinya giliran kamu Ibnu Abbas, bagaimana menurut kamu tafsir dari surah ini? Ya. Faqultu, maka sahabat Ibnu Abbas berkata, saya berkata, la, tidak. Jadi enggak setuju dengan tafsir itu. Ya. Terang-terangan, tegas, tidak seperti itu saya menjelaskan surah itu. Ya. Qala fama taqul? Khalifah Umar bin Khattab mengatakan lagi, kalau begitu apa yang akan kamu katakan terhadap surah itu? Qultu, aku katakan, huwa ajalu Rasulillah, a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, itu adalah ajalnya Rasulullah. Ini suatu ilmu yang daqiq, suatu ilmu yang sangat tersembunyi, yang tidak mudah dipaham oleh kebanyakan orang. Ada suatu tafsir yang tersembunyi di balik turunnya surah An-Nasr. Yaitu apa? Itulah pertanda bahwa dalam waktu dekat akan ada ajalnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Rasulullah sudah wafat. Ini kan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tapi ini seolah-olah flashback ke belakang. Flashback ke belakang. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian beliau itu mendapatkan pertolongan Allah, memperoleh kemenangan dalam Fathu Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini An-Nasr. Maka kata Ibnu Abbas, itu adalah ajalnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya. Ya, a'lamahu lahu, memberitahukan kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika. Itu adalah pertanda sudah dekatnya ajalmu. Ya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidaklah aku mengetahui ada penafsiran seperti ini kecuali apa yang kamu katakan ini. Umar bin Khattab pun ilmunya tidak sampai ke situ. Kalau masalah tafsir dari surah An-Nasr secara yang zahir itu sangat mudah dan jelas. Ya, secara tersurat itu sangat mudah dan jelas. Tapi masih ada tafsir yang tersirat. Dan ini adalah orang yang mampu untuk menyingkapnya, adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu terhadap agama ini. Dan tahu tentang sejarah para nabi terdahulu. Bahwa para nabi setelah lama dan banyak berdakwah dan melihat ada tanda-tanda ya, bahwa umatnya ini juga mereka itu menerima yang didakwahkan dan syariat pun sudah lengkap, sudah selesai, maka biasanya itu tidak lama lagi nabi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Rasulullah SAW tentang dakwah beliau sudah mencapai kemenangan kota Mekah yang tadinya negeri kafir menjadi negeri Islam, dan banyak orang-orang kafir musyrik berbondong-bondong masuk Islam, dan syariat telah begitu lengkap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr. Itu sebenarnya di balik itu pertanda telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi barulah para syekh, para sahabat senior yang duduk di majelis permusyawaratan Umar bin Khattab itu mengetahui kedudukan Ibnu Abbas, memiliki ilmu yang sangat dalam terhadap ayat-ayat dan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab anjuran, dorongan untuk memperbanyak melakukan kebaikan di usia senja. Dari sisi mana? Mana syahidnya? Mana yang menjadi dalil dari kisah Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas ini yang sesuai, yang ada korelasinya dengan bab yang mana ini? Tentunya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau menjelang wafatnya. Artinya ini namanya fi awakhiri umrihi. Di akhir usianya, di usia senjanya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya, setelah beliau Rasulullah SAW menerima surah An-Nasr, maka beliau itu memperbanyak tasbih, memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah, memperbanyak kalimah tahmid, dan memperbanyak istighfar. Inilah yang perlu kita tarik sebagai sebuah pelajaran terkait dengan bab yang kita pelajari ini. Karena surah An-Nasr ini pertanda sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Berarti ketika surah An-Nasr ini turun dan beberapa saat setelah turunnya, itulah saat-saat terakhir, detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan surah An-Nasr ini? Yaitu tadi, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid. Kata Aisyah, terutama Rasulullah SAW memperbanyak bertasbih, bertahmid dan istighfar di dalam ruku beliau dan sujud beliau ketika sholat. Ya, bacaan itu sebagaimana yang biasa kita amalkan, bacaan ruku dan sujud, tapi diperbanyak oleh Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli.
Nah, itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di ujung surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan kalau kita kembangkan dari kalimat ini, 3 kalimat ini merupakan bekal-bekal untuk menuju akhirat. Tasbih, tahmid, dan istighfar. 3 hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan oleh seseorang sebagai bekal-bekal menuju kehidupan setelah kematian. Tasbih itu mensucikan Allah. Kalau kita kaji dalam kitab Tauhid, itu adalah tanzihullah subhanahu wa ta'ala amma la yaliku bihi. Ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam sifat yang itu tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dijabarkan ini dalam maknanya. Intinya kalimat tasbih ini merupakan suatu muqaddimah dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, terutama dalam asma wa sifat. Orang Yahudi menganggap Uzair putra Allah. Orang Nasrani menganggap Isa sebagai putra Allah. Maka mereka tidak mentasbih Allah, tidak mensucikan Allah. Karena kalau Allah diyakini punya putra, berarti Allah butuh kepada makhluk, dan itu adalah kekurangan. Dan tidak layak sifat kekurangan itu dimiliki oleh Tuhan Allah Rabbul Alamin. Tasbih, mentauhidkan Allah, menjalankan konsekuensi dari tauhid. Dan tauhid ini merupakan bekal utama untuk memasuki akhirat. Bahkan kalimat yang terakhir yang seharusnya diucapkan oleh seseorang yang akan meninggalkan dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan para ulama ahli tauhid sepakat kalau sekedar ucapan la ilaha illallah saja itu tidak ada manfaatnya bagi orang yang mau mati, itu nggak ada manfaatnya. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan oleh orang yang akan mati akan bermanfaat bila orang ini ketika hidupnya menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang jumlahnya ada 8, yang disebut oleh para ulama merupakan gigi-gigi kunci pembuka pintu surga. Karena la ilaha illallah itu adalah kunci pembuka pintu surga, miftahul jannah. Itu punya gigi-gigi di ujungnya untuk bisa membuka pintu surga. Gigi-giginya ini ada 8, itulah gambaran dari syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-yakin. Yang ketiga adalah al-inqiyad. Al-ilmu dulu, al-ilmu. Ya. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu. Yang kelima al-mahabbah. Yang keenam adalah al-qabul atau al-inqiyad, inqiyad dulu, kemudian al-qabul, kemudian al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ada 8. Ya. Al-ikhlas, al-yakin, al-ilmu, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ini syarat la ilaha illallah. Harus dipenuhi sehingga ucapan terakhir yang diucapkannya yaitu la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dia. Dan orang-orang yang hadir mendampingi orang yang mau mati hendaknya mentalkin dengan kalimat tidak ada lain kecuali satu saja, yaitu la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lain.
Tidak ada tuntunannya kalimat yang lain. Kadang ada sebagian orang yang tidak paham mentalkin dengan mengucapkan istighfar. Pak, istighfar, istighfar. Si bapak yang mau mati pun gak paham juga, dia mengucapkan istighfar, istighfar. Dulunya ya kurang paham, apalagi ketika mau mati itu kan kalut. Sakaratul maut itu adalah keadaan manusia sedang bingung, goncang gitu ya. Setan berdatangan untuk menggoda karena itu kesempatan terakhir bagi mereka. Ya. Salah. Jadi hanya yang dituntunkan itu ucapan tauhid la ilaha illallah. Bahkan ketika ditalkin itu, orang yang mengikuti bacaan ini terpotong dengan ucapan yang lain. Maka yang mentalkin tadi harus mengerti. Diulang lagi la ilaha illallahnya. Supaya nanti benar-benar ucapan terakhirnya bukan ucapan yang lain kecuali hanya la ilaha illallah. Itu jadi kalau antum nanti misalnya mentalkin seseorang, ajari orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Kalau nanti terpotong dengan ucapan yang lain, antum ulang lagi, sambung lagi. Supaya nanti benar-benar yang terakhir yang diucapkan oleh orang yang mati ini, yang mau mati ini adalah la ilaha illallah. Kadang disuruh mengucapkan, Pak, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tiba-tiba dia ngomong, mana anakku yang satu lagi kok belum hadir? Wanu Pak, OTW Pak. Lah, OTW itu apa? Lah ya, kok gak ngerti toh. Orang mau mati kok pakai kata-kata yang susah, yang jelas gitu loh. Pak lagi di jalan, perjalanan. Nah, berarti si bapak ini terpotong ucapan tauhidnya. Defending. Nah, maka yang mentalkin tadi harus mengulang lagi. Ucapkan lagi, Pak. La ilaha illallah. Nah, jadi nanti ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Ya, ceramah saya defending dulu lah dengan adzan Isya di masjid ini. Gak apa-apa kalau ceramah defending. Ya. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bekal menuju mati. Pertama, tasbih, kalimat tauhid, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Misalnya Allah disekutukan, berarti meyakini adanya tandingan bagi Allah. Itu bukanlah sifat ketuhanan. Karena apa? Kok ditandingi? Kok disamai? Namanya Tuhan itu harus yang unggul dari semua yang ada. Ya, maka inilah salah satu kekeliruan teologi orang-orang yang punya keyakinan banyak Tuhan, yang disebut politeisme. Ada Trimurti, ada macam-macam. Itu tidak logis. Karena pasti masing-masing Tuhan punya kehendak yang berbeda-beda. Di mana satu ketika mungkin kehendaknya bertabrakan. Itu nanti repot. Faktanya alam semesta ini, jagat raya yang besar ini, yang beraneka ragam isinya, ini berjalan secara teratur. Itu menunjukkan bahwa Tuhannya cuma satu. Manajernya cuma satu. Manajer itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya al-mudabbir, yang mengatur. Ya. Coba misalnya masalah matahari terbit. Kalau Tuhannya dua misalnya. Suatu ketika Tuhan A ingin terbitnya dari barat. Karena bosan masa dari timur terus? Lah Tuhan yang satunya enggak dari timur. Wah, ini mataharinya bingung ini. Gimana ini? Terbitnya dari mana nih? Alam yang begitu teratur ini fakta logis bahwa Tuhan itu cuma satu. Karena kalau lebih dari satu kehendaknya banyak dan akan terjadi kesemrawutan dalam sistem alam semesta yang demikian besar dan rumit ini. Masalah mematikan, kalau Tuhannya lebih dari satu, ada yang menghendaki dia wafatnya nanti aja kalau udah tua. Yang satu, enggak, masih muda aja. Jadi bingung. Ini malaikat pencabut nyawanya mau nurut sama yang mana ini? Kan gitu. Nah, jadi semua ini beratur, tidak ada yang berbenturan. Berarti Tuhan yang mengelola, memanajemen alam semesta ini cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya tasbih, mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan alam semesta. Ya. Kita pelajarilah di kitab Tauhid itu. Makna dari tasbih itu penjabarannya dalam Tauhid Asma wa Sifat terutama itu lebih luas. Bisa kita merujuk kitab Aqidah Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya. Ya, jadi itulah makna tasbih. Ya, memang kalimatnya sederhana kan? Subhanallah, subhanallah. Kelemahan orang yang mengucapkan tasbih ketika dia belum belajar tauhid. Karena dia hanya taunya tasbih itu mensucikan Allah titik. Padahal kalau sudah ngaji tauhid mendalam dan luas sekali apa yang disebut dengan tasbih itu. Maka orang yang bertasbih mengucapkan subhanallah dengan diiringi ilmu tauhid itu tentu lebih mantap lagi dan lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah ketimbang yang hanya diucapkan dengan lisan saja, enteng. Kalau kita sudah belajar mengucapkan tasbih itu berat, maksudnya berat itu mengingat ilmunya di balik tasbih itu sangat luas sekali. Allah disamakan dengan presiden. Kalau kita mau memohon, kita kan nggak mungkin bisa langsung, karena kita ini siapa. Makanya butuh kepada perantara protokolat, sebagaimana rakyat biasa mau menghadapi presiden. Kan nggak mungkin ketemu langsung, mesti melalui birokrasi protokolat yang jelimet.
Nah, kita pun kalau mohon sama Allah tidak boleh langsung, kita ini siapa? Jadi perlu kepada perantara-perantara dari hamba-hamba Allah yang mencapai makom tinggi. Mereka akan menghantarkan kita kepada Allah. Alasannya apa? Seperti presiden. Nah, berarti kan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah disamakan seperti presiden. Ini namanya tidak mentasbih Allah. Jadi luas sekali makna tasbih itu. Kalau kita masih keliru tauhidnya dalam asma wa sifat, bahwa Allah itu hanya punya sifat sekian. Padahal dalam Al-Quran dan As-Sunnah Allah tidak menyebutkan sifatnya sekian dan sekian. Tidak ditentukan dengan bilangan tertentu. Jadi kita yang mengkuota sifat-sifat Allah, berarti kita belum sempurna dalam mentasbih Allah. Ya, jadi ini pelajaran tauhid. Ini bekal mati kalimat tauhid ini. Yang kedua, bihamdi rabbika, bertahmid. Tahmid ini adalah suatu dzikir yang merupakan ungkapan dari rasa syukur kepada Allah. Karena tahmid itu artinya menyanjung Allah, memuji Allah. Ya. Maka penjabaran dari tahmid ini adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Di usia-usia senja harus banyak merenung betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang telah dan sedang Allah berikan, begitu banyaknya. Kalau dibandingkan dengan kesusahannya, masih lebih banyak nikmatnya. Maka dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Itu dengan lisannya. Di dalam hatinya dia akui bahwa nikmat begitu banyak yang Allah berikan, tiada terhingga, dan juga disandarkan semua nikmat itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diwujudkan syukur itu dengan perbuatan, yaitu tadi memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di usia-usia senja. Karena bekal menuju akhirat itu adalah nilai pahala. Kalau nilai-nilai yang lainnya itu tidak bisa dibawa mati. Nilai rupiah, nilai apa lagi? Nilai harta, nilai jabatan, penilaian masyarakat, nggak dibawa mati itu. Penilaian Allah itu yang dibawa mati, yaitu ketakwaan. Ya, nilai-nilai pahala itulah satu-satunya yang dapat kita bawa menuju akhirat. Nah, itu dengan syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Yang terakhir, wastagfir. Nah, ini yang sangat penting, istighfar dan taubat. Kalau tadi dikatakan bahwa ya, yang dapat dibawa menuju akhirat itu cuma nilai pahala. Maksudnya yang dibawa yang sifatnya bermanfaat gitu. Tetapi ada yang dibawa tapi justru mencelakakan. Yaitu apa? Dosa-dosa. Dosa itu dibawa mati dan itu mencelakakan kita di akhirat. Maka sebelum meninggalkan dunia, seorang hamba harus berusaha bagaimana supaya Allah menghapus dosa-dosanya sehingga tidak dibawa mati, tidak dibawa ke akhirat. Tidak ada cara lain
dalam Islam kecuali dengan cara yang sangat mudah dan ringan sekali, yaitu istighfar dan taubat. Yang berat dan sulit berarti memang hatinya tidak dibuka oleh Allah. Karena istighfar dan taubat itu sangat mudah. Sudah kita pelajari syarat-syarat diterima taubat. Yang paling pokok ada 5. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga, segera meninggalkan maksiat. Keempat, berjanji untuk tidak mengulangi. Yang kelima, taubatnya dilakukan di waktu ketika pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Karena ada saat di mana pintu taubat ditutup oleh Allah. Pertama, ketika nyawa menyesak di kerongkongan. Pada proses pencabutan nyawanya sudah di kerongkongan, maka itu tidak diterima taubat seseorang. Sebagaimana taubatnya Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah. Ya. Sebelum nyawanya menyesak di kerongkongan Fir'aun ingin bertaubat dengan menyatakan keimanannya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Tapi malaikat Jibril merasa gemes kepada Fir'aun. Dia ambil lumpur dari dasar Lautan Merah, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun, sehingga dia keluh lisannya untuk mengucapkan kalimat taubat. Dan hakikatnya itu juga adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Gitu. Ya. Dan yang keenam, kalau dosa itu berkaitan dengan hak adami, ya harus dihalalkan, minta dihalalkan atau dikembalikan. Ini adalah sesuatu yang istimewa dalam syariat Islam, yaitu taubat. Kalau ada orang berbuat maksiat selama 50 tahun, bisa dihapus dengan sebab taubatan nasuha yang hanya dilakukan dalam waktu 5 menit saja. Gak perlu lama-lama taubat itu kan. 50 tahun dia sampai bingung. Bingung apa? Dosa apa ya yang belum saya lakukan? Semua bukan hanya mau 1000. Kalau mau 5 kan 5 itu aja ya. Mungkin 1000. Sampai dia bingung, mikir, dosa apa ya yang belum pernah saya lakukan? Semuanya sudah dilakukan. Umpamanya begitu, selama 50 tahun. Mungkin semenjak dia itu balik sampai setua itu 50 tahun dia berbuat dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha hanya dalam waktu 5 menit saja misalnya. Maka pasti Allah menghapus dosa selama 50 tahun itu. Ini masalah istighfar dan taubat perlu dimasukkan ke dalam hati sedalam-dalamnya. Karena ini merupakan pukulan telak bagi setan. Ketika mereka telah susah payah berhasil menjadikan kita ini mudnib, berbuat dosa, dan malaikat pencatat pun mencatat kita dosa, kemudian itu hancur berantakan dengan sebab apa? Taubatan nasuha. Kenapa perlu kita catat dan kenapa kita mohon kepada Allah supaya diberi taufik untuk taubat di saat telah melakukan maksiat? Karena setan pun pasti tahu jangan sampai hamba ini ingat dengan taubat. Jangan sampai hamba ini memunculkan ilmunya tentang taubat walaupun sudah pernah dia belajar tentang taubat dan keutamaannya. Dibikin lupa, dibikin lalai, dibikin
dia menunda-nunda taubatnya, sehingga syarat yang kelima tidak terpenuhi karena dia belum bertaubat sampai menyesak ke kerongkongan nyawanya, baru ingat, kemudian dia bertaubat, tidak ada gunanya taubat itu. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada taubat, tidak ada manfaatnya taubat bagi orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, sehingga ketika datang kepada dia kematian, barulah dia mengucapkan inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Selesai, itu taubat sudah ditutup. Mohon kepada Allah diberi taufik tentang taubat. Walaupun kita sudah ngaji bolak-balik tentang taubat, belum tentu prakteknya itu kita menggunakan senjata ini. Karena kita ditipu lagi oleh setan untuk tidak taubat. Ingat, 50 tahun maksiat bisa dihapus bersih sama sekali hanya 5 menit taubatan nasuha. Luar biasa kan? Dalam Islam taubat tidak berat-berat, tidak kemudian syaratnya harus setor duit kepada ustadz. 50 tahun berbuat maksiat loh, dosanya apa saja dicatat. Sudahlah, kita prediksi aja 1 tahunnya 1 miliar. Kalau 50 tahun berapa miliar? 50 tahun 50 miliar. Kasihkan kepada Abu Jibril supaya kaya mendadak. Ya mungkin saya juga tidak serakah, saya akan bagi kepada Ustadz Fahri, Ustadz Arif, berbagi. Masih turah-turah. Selebihnya saya kasihkan kepada para janda yang miskin-miskin ini. Nah itu. Selebihnya lagi saya kasihkan jejaka-jejaka yang tersendat mau kawin gak punya duit. Kaya mendadak kalau begini. Apakah seperti itu dalam Islam? Sebagaimana dalam ajaran Katolik yang ditentang oleh Martin Luther di Jerman, sehingga muncullah sekte baru dalam Kristen namanya Protestan. Kan gara-gara itu, penebusan dosa dengan menyetorkan sejumlah harta kepada pastor atau kepada gereja. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Kalau memang ada, serahkan ke ustadz, serahkan ke masjid. Wah, di Darul Fitrah sudah jadi masjid mentereng. Alangkah mudahnya, dan ini harus kita akui dan kita syukuri, merupakan salah satu kebaikan Allah, merupakan salah satu rahmat Allah. Menetapkan syariat taubat begitu mudah dan begitu hebat pengaruhnya, bisa menghapus seluruh dosa dari awal sampai sebelum dia bertaubat. Sehingga orang yang telah bertaubat dan diterima taubatnya, kaman ladzan balahu, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, seperti bayi, jabang bayi merah yang baru terlahir dari ibunya. Coba sekali lagi kita doa, semoga selalu diberi taufik oleh Allah untuk ingat dan menggunakan taubat ini setelah melakukan dosa, terutama dosa besar. Inilah wastaghfir, dan Nabi SAW memperbanyak istighfar di akhir hayat beliau. Ya, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang sudah senja usianya, perbanyak istighfar. Dalam sehari 70 kali, 100 kali, atau mungkin lebih dari itu. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, sambil dihayati isinya. Jangan dengan ucapan lisan saja. Hadirkan hati, hadirkan ingatan ke masa lalu dari berbuat dosa, dari keadaan ketika kita berada dalam suasana yang kelam, munculkan penyesalan. Maka ketika mengucapkan istighfar, apalagi kalau sendirian di
malam hari, berkholwat dengan Allah saja, tak terasa air mata bercucuran dari kedua mata, ikhlas. Maka inilah saat yang paling afdol untuk istighfar, paling utama untuk istighfar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam yang terakhir, menjelang subuh. Dan di antara 7 golongan yang pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah adalah seseorang, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang zikir kepada Allah sendirian. Ini sendirian ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya 2. Yang maksud dengan khalian itu pertama, hatinya ikhlas. Jadi secara maknawi hatinya ikhlas. Yang kedua, maknanya khalian itu secara hissi, artinya secara fisik orang ini berzikirnya sendirian, tidak bersama orang lain, dalam keadaan sepi, di saat orang lain sedang lelap dengan tidurnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian dia sendiri. Fafadat ainahu, tanpa terasa, spontan air matanya mengalir dari kedua matanya. Karena dia menyesali kesalahan-kesalahannya, menyesali kelalaian-kelalaiannya, menyesali kebodohannya, menyesali kedoliman-kedolimannya. Maka ini yang paling dicintai oleh Allah, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan wajahnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena Nabi mengatakan ada 2 mata atau wajah yang tidak disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang digunakan untuk murabatah, mengintai musuh. Dari seorang mujahid fisabilillah untuk mengamankan negeri kaum muslimin, dia rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga yang dicintainya untuk berjaga-jaga di tapal batas. Barangkali ada musuh yang masuk ke negeri kaum muslimin, maka matanya karena digunakan untuk murabatah, dia tidak disentuh api neraka. Dan yang kedua adalah mata yang basah dengan air mata karena khasyatullah, karena takutnya kepada Allah, karena penyesalan akan kesalahan dan dosa-dosa dirinya. Nah, ini harus seyogyanya dilakukan oleh hamba-hamba Allah, apalagi yang mohon maaf sudah sepuh-sepuh, sudah usia senja. Kalau yang muda bisa begini, tentu lebih utama lagi yang muda. Ya, biarlah badannya dan usianya muda, tapi hatinya tua. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kisah yang tadi kita baca itu. Orangnya muda, usianya muda, hatinya tua, ilmunya dalam. Bahkan mengungguli para tetua dari para sahabat yang lainnya. Demikian barangkali ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf saya menyampaikan masukan dan saya berharap masukannya diterima, bahwa di akhir pengajian ini tidak dibuka sesi tanya jawab. Karena sudah larut malam dan kita belum sholat isya. Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.